Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus, senang sekali bisa kembali menyapa kalian di channel Gereja YouTube. Bersama saya di sini Leonardo Sirait. Gimana kabarnya hari ini? Saya doakan kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Yang pastinya diberi kesehatan, damai sejahtera, dan tentunya berkat yang tak putus-putus dari Yesus Kristus. Di video kali ini kita akan menyaksikan momen yang menyentuh gitu ya. Seorang uklim yang sebelumnya mungkin keras dan penuh tanya gitu ya. Akhirnya dibukakan matanya setelah mendengar penjelasan penuh dari penjelasan dari apologet Kristen ya. Dan kebenaran diberikan gitu ya. Percakapan yang bikin kita berpikir sekaligus merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Tapi sebelum kita mulai, saudara-saudara boleh dong saya minta dukungan saudara-saudara semua untuk bantu klik tombol subscribe. Jangan lupa tekan juga loncengnya ya, berlangganan dan share video ini ke teman-teman, ke keluarga dan grup WhatsApp saudara ya. Karena siapa tahu satu video ini jadi jalan terang bagi orang lain untuk mengenal Yesus. Yuk sekarang kita sama-sama tonton video berikut ini. Ini siapa ini? Fridolin Gultom, silahkan nyalakan kamera. Halo? Halo Bang. Ya silakan nyalakan kamera Bang. Abang ini Muslim? Enggak Bang, kita Kristen, cuman teman tadi yang mau ngomong, mau debat dengan Abang. Dia lagi pergi Oh, keluar. Abang ada teman di situ Muslim? Enggak, cuman mau debat sama Abang tentang agama Islam dan Kristen, cuman dia lagi keluar. Oh begitu, sudah datang kembali lagi Bang? Oke, ntar kita naikin lagi ya Bang ya. Kita Oke, turun boleh. dulu ya Bang ya. Boleh. Kuturunkan Yo, dulu ya Bang Hadis. ya. Terus memberkati Bang. Oke, amin, kuturunkan. Iya teman-teman ya, ternyata itu alasannya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada, sebentar. Riko Simanjuntak. Penuhan Muhammad yang nggak sadar mempertuhan Muhammad. Ya silakan Riko, nyalakan kamera. Halo Riko. Ya, halo. Ya silakan nyalakan kamera. Siap. Oke. Riko, coba kamu bantu dulu teman-temanmu yang dari tadi ini tidak bisa menjelaskan Al-Jatsiyah 23 ini. Di sini disebutkan mengenai orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Di dalam terjemahan di sini, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Nah, berarti menurut Al-Quran, ada nggak orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Ada. Ada. Berarti Tuhannya mereka siapa? Hawa nafsu itu begini Bang. Di dalam kitab kami itu ditulis seperti itu karena para ahli kitab ini menafsirkan segala kitabnya itu dengan sewenang-wenang itu Bang. Maksudnya. Oke, berarti ada orang yang mempertuhan hawa nafsu. Iya, menafsirkan kitabnya itu sendiri-sendiri masing-masing. Oke. Sesuai berarti kalau orang itu mempertuhan hawa nafsu, Tuhannya mereka siapa? Bukan masalah Tuhannya siapa. Enggak, yang saya tanya siapa Tuhannya mereka berarti? Atau memberikan. Nih, saya balik saja kamera saya. Kabar Sebentar. palsu, Bang. Sesuai saya balik dulu kamera saya. itu. Sebentar, biar kau paham. Ya, kau buka baca. Saya balik kamera saya tunjukkan dulu di layar sini ya. Oke. Dikatakan di sini
menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, betul? Surat apa itu? Surat Al-Jathiyah nomor 23. Mereka meragukan teman-teman dengan terjemahan ini, teman-teman. Disangkain saya mengada-ngada. Wih, udah kamu cek, benar atau salah? Ya. Oke, benar. Betul. Berarti ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, benar? Iya, betul. Oke, berarti Tuhannya mereka siapa ini? Allah atau hawa nafsunya? Yang dimasukkan di dalam situ. Lihat ayat sebelumnya. Kalau mau. Oke, kita ke ayat sebelumnya. Kita ditegur turutin mau mereka. Nih. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak agar setiap jiwa diberi balasan. Nah. Nyambung nggak ayat sebelumnya dengan ayat menjelaskan sesudahnya? tentang apa di situ? Apakah orang-orang yang melakukan keburukan itu mengira bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Enggak, kita nggak usah kemana-mana lah, Riko. Tafsirannya. Yang mau saya tanya, Tuhannya orang-orang ini Iya, Bang. Allah atau hawa Abang nafsu? Kan juga kan nggak setuju. Abang setuju nggak kalau misalkan kitab abang dicacak-cacak? Setuju nggak? Di mana cacah-cacahnya sebelah mana? Setuju nggak? Iya, itu abang ambil satu ayat. Oke, kita sudah baca ayat sebelumnya. Kita mulai dari ayat 22. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya dan mereka tidak akan dirugikan. Ini nggak nyambung ayat ini dengan ayat berikutnya. Nah, yang dikerjakannya itu kan nggak sesuai dengan apa yang Tuhan suruh. Oke, berarti ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Iya, karena dia nggak. Oke, berarti Tuhannya mereka siapa? Hawa nafsu atau Allah? Yang disuruh Tuhannya, dia mempertuhankan hawa nafsunya. Iya, berarti begitu, Tuhannya orang-orang ini Allah atau hawa nafsu? Yang dituhankannya. Hawa nafsu atau Allah Tuhannya mereka? Yang dituhankan Allah, tapi dia mengerjakan apa yang tidak dikerjakan yang disuruh oleh Allah. Oh, jadi Tuhannya tetap Allah. Jadi yang dituhankan Allah di sini. Allah kemudian bertanyakan sikap orang kafir. Nah. Udah kau tidur di bawah sana. Di sini, kau tidur di bawah sana, Aduh. Lihat tuh Abdul Somad, katanya orang yang mempertuhan hawa nafsu itu adalah orang yang mempertuhan Allah tuh. Bayangin teman-teman ya, sudah parah mereka itu sudah tingkat dewa. Kalau kalian dengar lagu ya, Bengawan Solo, airnya mengalir sampai jauh. Kalau ini bukan, ketololan mereka yang mengalir sampai jauh. Iya. Kalau Bengawan Solo, Bengawan Solo, dung 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 dung. Air mengalir sampai jauh. Nah, itu kalau Bengawan Solo kan. Kalau mereka bukan airnya yang mengalir, kebotolannya itu loh. Mengalir sampai jauh, sampai ke laut botolnya. Aduh, susah. Oke, kita kasih naik ada Santi Malapurba. Ini lagi nih, ini 11-12. Ya, Santi Malapurba, nyalakan kamera dulu. Ini Namboru Purba ini, Namboru Purba. Ya, Namboru Purba. Ya.
Apa kabar Edis? Kabar baik. Gimana kabar Namboru Purba? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Oke. Namboru Purba. Edis. Dari tadi ini saya ini cari muslim yang waras itu susah. Jadi kami sedang membahas Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Di mana di situ berbicara mengenai orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Nah, berangkat dari ayat itu, apakah ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Ada. Ada. Berarti Tuhan mereka siapa kalau begitu? Hawa nafsu dia. Hawa nafsu dia. Agak sedikit waras, sedikit. Tapi baru sedikit nih teman-teman ya. Masih kita tes lagi. Oke. Kenapa Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan mereka itu hawa nafsunya, bukan Allah? Karena apa? Pertanyaan kau itu udah lain. Tadi kamu menanyakan tentang hawa nafsu. Tadi kamu menanyakan tentang hawa nafsu. Tiba-tiba pula kamu tentang kitab Al-Quran. Begini, ya, kamu di dalam Al-Quran itu adalah sebentar Namboru Purba, biar kita nggak kemana-mana. Gini, kita kan sudah sampai pada kesimpulan Tuhannya mereka itu bukan Allah, tetapi hawa nafsunya, betul? Iya, betul. Oke. Kenapa Al-Quran membahasakan yang demikian itu? Apakah karena mereka menganggap hawa nafsu itu pencipta langit dan bumi atau gimana? Oh tidak. Tidak. Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa ada segelintir manusia, tak kira dia itu muslim, tak kira dia itu yang namanya manusia, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti. Baik. Jadi oke, tenang Namboru. Begini. Berarti mereka disebut mempertuhan hawa nafsunya karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Tahluk kepada hawa nafsunya, dikuasai oleh hawa nafsunya, betul? Perbuatan yang demikian itulah yang membuat Al-Quran membahasakan bahwa mereka telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan, betul? Bukan. Maksudnya Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ada manusia yang dia tidak mau, Bunda bisa menyebutkan nama Allah, tapi Bunda sendiri tak kenal Allah itu. Walaupun Bunda mempercayai ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi kosong sebenarnya. Sehingga dia mengikuti hawa nafsunya, dia nggak takut. Iya, dia nggak takut dengan Allah. Makanya jangan balik-balik lagi, Namboru Purba, jangan balik-balik lagi. Artinya, bukan balik-balik lagi. Artinya mereka tahluk, patuh, tunduk, mengikuti hawa nafsunya itu, betul? Ya, betul. Jadi si hawa nafsu inilah yang mereka ikuti, si hawa nafsu inilah yang mereka tunduk kepadanya, tahluk kepadanya, dikuasai olehnya, betul? Ya. Makanya disebut bahwa hawa nafsu itu Tuhannya mereka, betul? Tidak. Iya, Tuhannya mereka, Tuhannya hawa nafsu. Iya. Oke, baik. Sekarang, kutanya sekarang. Kalau orang Muslim, mereka wajib mengikuti Muhammad nggak? Maksudnya sunatnya itu. Mulai. Sebagai seorang Muslim yang sejati, mereka wajib patuh kepada Edis nggak? Tidak. Tidak. Mereka wajib patuh kepada Muhammad nggak? Kalau ajaran Nabi Muhammad yang bagian sunat itu memang kita ikuti. Tapi walaupun pertanyaan saya bukan itu, Namboru Purba. Pertanyaan saya, seorang Muslim yang sejati wajib patuh, taat, tunduk nggak sama Muhammad?
Tidak. Tidak. Tidak, hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Hanya baik. sunat Saya tunjukkan untuk Qurannya. mengikuti. Surat Al-Maidah ayat ke-80. Saya tunjukkan ayatnya ya. Katanya tidak patuh karena mereka takut terbukti menuhankan Muhammad, teman-teman. Karena kalau mereka jawab wajib, mereka ini sebenarnya mempertuhan Muhammad. Baik. Saya balikkan. Ya. Oh, kok Al-Maidah? An-Nisa maksud saya. An-Nisa ayat 80 ya. Saya balikkan kamera saya. Katanya tidak wajib. Oke. Surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang taat atau yang menaati Rasul itu. Ini siapa ini? Rasul ini siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Muhammad. Ya, Barang siapa yang menaati Muhammad itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah, betul? ya. Nah, lalu bagaimana Namburu Purba mengatakan tidak wajib menaati Muhammad? Sedangkan menaati Muhammad Maksudnya itu ini sama loh. saja menaati Allah. Oh sayang, sayang kau salah Sungguh paham. nekat Kalau yang apa yang Allah nyata. Jadi saya cuma mau kasih tahu begini Namburu habis Purba. paham. Apa Bahwa yang agama diajarkan oleh Islam Allah itu kepada- adalah orang-orang yang mentaati anaknya Aminah. Mentaati anaknya Aminah itu setara sama saja dengan menaati Allah. Ini ayatnya, nih loh. Barang siapa yang menaati Rasul itu, Iya. sesungguhnya ia telah menaati Allah. Makanya Iya, tapi seorang ajaran muslim Allah itu telah menjual dirinya kepada anaknya Aminah, telah membuat dirinya itu menjadi patuh tahluk tunduk kepada anaknya Aminah. Makanya saya bilang kalian Kamu itu itu mempertuhan nggak paham. anaknya Aminah. Oh, Edisku sayang, kamu susah paham apa yang Bunda maksudkan. Yang Sulit diikuti, yang ini Namburu ditaati Purba itu. ini. Oh, sulit pula. Pahami cakap Bunda ya. Maksudnya ini, ajaran Allah pada Nabi Muhammad. Apa itu ajaran Allah pada Nabi Muhammad? Seperti contohnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Itu Di yang kita mana ikuti, ada wajib. sholat 5 waktu? Di Quran mana ada sholat Kan 5 ada waktu? Rasulullah bukan dalam kitab suci Al-Quran sayang. Allah mengajarkan Rasulullah. Maka kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang wajib, yang diperintahkan oleh Allah. Tapi Cium-cium kalau batu? seperti perkawinan poligami. Cium-cium batu ajaran siapa? Itu bukan. Itu bukan. Bukan ajaran Rasulullah itu. Itu kehendak hawa nafsu. Itu yang aku cakap tadi. Berarti umat muslim yang Oke. nyium batu ke Arab ngikutin siapa? Nah, dengar dulu cakap Bunda ya. Ini Bunda udah tutup lampu udah padam. Jadi ini cakap Bunda yang terakhir. Ajaran Rasulullah yang kita ikuti yang bukan yang wajib, yang sunat seperti perkawinan poligami apa itu tidak diwajibkan karena itu Saya adalah tidak sunat. tanya itu. Tapi kalau ada Namburu Purba. Namburu Dengar Purba, dulu, saya dengar tidak tanya itu. Yang saya Edi. tanya, Iya, umat muslim kan pergi ke saya Arab paham. menciumi batu, betul? Yang mencium batu itu orang yang berkehendak. Oke, Kehendak hawa ngikutin nafsunya. ajaran siapa itu? Bukan. Itu kehendak hawa nafsu dia lah, bukan ajaran siapa-siapa. Berarti Macam beginilah, berarti bukan macam ajaran Bunda Muhammad. cium kamu. Macam Bunda lah. Bunda datang Sebentar, menjumpai sebentar. kamu. Bunda Menciumi cium batu kamu. ke Arab Kenapa? itu Karena ajaran Bunda siapa? suka sama kamu. Tidak ada ajaran siapa-siapa, Edis. Itu hawa nafsu dia. Coba nih, Macam saya balikan Bunda, dulu kamera macam saya Bunda. ya. Nih. Namburu Purba, Aduh, coba Edis. lihat ini. Waktuku sudah habis, Sebentar. Edis. Edis, Ya, waktu Bunda sebentar sudah dulu. habis. Sebentar, Kalau sebentar, dah sebentar. tinggal Namburu Purba. Ayo, nanti kena marah aku bikin bosku. Coba lihat. Ini Aduh, waktuku sudah lihat ini belum?
Sudah lihat orang-orang yang berdesak-desakan menciumi sebongkah batu ini? Iya, udah tahu. Oke, sudah. menurut Itulah dia. Namboru Purba, apakah mereka ini musyrik? Dia bukan musyrik, dia cuma Nah, itu katanya bukan orang yang musyrik. mana? Berarti mereka mengikuti ajaran siapa? Ikut kehendak hawa nafsu dia lah, macam budak. Hawa nafsu? Bukankah ini mengikuti Muhammad? Iya dah. Tidak, itu keinginan mereka karena mereka udah jumpa Ka'bah itu kan, nggak pernah. Nih, lempar-lempar batu ini. Ini ajaran siapa ini? Batu dilempar-lemparin ini. Coba ajaran siapa ini? Oke. Kalau lemparan batu itu kan ada sejarah. Sejarahnya macam tadi katanya mengikuti ajaran Allah yang diajarkan kepada Muhammad. Sekarang mengikuti ajaran Muhammad. Habis itu mengikuti ajaran ulama. Yang mana yang benar ini? Bukan ajaran ulama sayang, sejarah Ibrahim. Waktu dia mengkorbankan si Ismail. Kan iblis kan datang menggoda. Makanya Ibrahim itu melempar batu itu kepada iblis. Itu maksudnya. Oke, berarti ini melempari iblis. Iya. Iblis dilempar. Iya, biar dia iblis jangan datang mengganggu. Kenapa kalau dilempar kok makin besar? Apanya makin besar? Rumahnya, rumah iblis. Iblis dilempar makin besar bukannya Manu. Itu Bunda nggak tahu sebab Bunda nggak pergi ke Mekah. Loh, sebentar nih. Dulu waktu zaman Ibrahim, perhatikan. Iya, oke. Sebentar ya, nih. Habis aku kena marah bosku lah, aku ini mati lah. Nih, dulu di zaman Ibrahim nggak ada rumah setan sebesar ini. Sekarang rumah setan malah makin gede. Iya ya kan? Nggak ada dulu. Sebab kenapa? Dulu kan manusianya sedikit. Sekarang berarti membangun rumah setan. Nah, iblisnya punya banyak sih, iblisnya berada banyak. Membangun rumah setan. Berarti pemerintah Arab Saudi membangun rumah setan, betul? Ya iyalah. Membangun rumah setan. Aku udah masuk, Edi. Benar kata Buya Sakur, teman-teman. Almarhum Buya Sakur pernah berkata, kita harus jujur mengakui bahwa ritual haji itu memang seperti hiburan anak-anak. Main lempar-lemparan batu, main camping-campingan, main puter-puteran batu, main cium-ciuman batu, betul? Bunda udah terlambat ya, Edi. Ya udah kalau begitu kerja dulu. Menurut Al-Quran nggak boleh kerja malam. Iya betul, memang nggak boleh. Nah, terus kenapa kerja malam? Mengganggu setan, tapi apa boleh buat? Karena mengikuti hawa nafsu, betul? Iya, lebih mengikuti hawa nafsu ketimbang mengikuti Allah kan? Berarti Namboru Purba ini termasuk orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Baiklah, kalau begitu turun dulu, Namboru Purba. Oke. Kan ya? Sulit mereka ini. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Lindian Sari. Oke, Lindian Sari. Ya, selamat malam Lindian Sari. Halo Bang. Umur berapa? Umur 9 Bang. Coba nyalakan kamera dulu. Oke, baik saya turunkan ya. Teman-teman, anak di bawah umur tidak boleh naik ya. Tidak boleh naik. Oke, kita kasih naik dari Yusuf Rakyat Sukses. Yusuf Rakyat Sukses. Ya, Yusuf, silakan nyalakan kamera. Ketemu lagi kita, Dis. Ya, silakan nyalakan kamera.
Ketemu lagi kita, Dis. Oh, ini yang kemarin. Kemarin aku dirujak habis sama pengikut-pengikutmu itu. Yusuf, kamu ini Iya. Muslim atau apa? Muslim, Dis. Kemarin aku sempat naik, tapi kamu kan langsung mengakhiri. Ingat gak? Iya, karena kamu nekat yang nyata. Para penontonmu itu loh, Dis. Botol semua, Dis. Yang botol itu kamu. Kau juga, Dis. Aku nggak botol, kau itu botol, Dis. Yang Kamu penting kita sehat ya, ini, Dis. kamu ini botolnya di mana? Disuruh baca Quran, kamu nggak bisa. Disuruh ngelihat Gimana, Quran, kamu nggak mau. Padahal kamu Islam. Makanya saya bilang besok panggil tukang loak, suruh dibawa buku Quranmu dibawa sama dia. Masih mending laku 0,5 kilo. Gimana? Itu, Dis. Itu penonton-penontonmu, pengikutmu itu pada benci aku, Dis. Apa mau kamu sampaikan, Yusuf? Dis. Kamu masuk Islam lah sekarang, Dis. Aku bantu. Cuman itu aja. Ya itulah ya aku mendoakan semoga kamu sehat ya, Dis. Sama penonton pengikutmu itu kalau bisa pada belajar, Dis. Belajar semoga biar Indonesia ini makin maju, Dis. Enggak cuma Makin maju gimana? Orang isinya kadrun banyak gimana? ya pengikutmu itu juga yang botol banyak, Dis. Makanya kita itu sama-sama belajar gitu loh, Dis. Coba sekarang saya tanya, orang Kristen, ada nggak mereka orang Kristen yang kalau misalnya melakukan ritual keagamaannya nutupin jalan, malang jalan? Ya karena kan mereka nggak mayoritas, Dis. Kalau mayoritas juga kita sholat bisa. Ada orang, kamu mau tahu berapa orang Islam yang sholat di jalan? Dia cuma sendirian, mau lihat? Udah tahu aku, Dis. Terus kenapa kamu bilang Yang penting ada mayoritas izin, minoritas? Kan, yang penting kan ada izin dari pemerintah, Dis. Nih lihat ya, nih. Ya udah lihat, aku udah tahu, Dis. Oh udah tahu. No, nih sekarang saya tanya sama kamu nih. Ya tanya aja, Perhatikan Dis. ya. Nih. Ada BTW orang warung, Dis. Aku segera dibeli. mau lari. Mau lari. Ya, Kamu lari. Untuk ngisi kegabutan gua aja, Dis. Saya balik dulu kamera saya. Kamu bilang karena jumlahnya minoritas, nggak ada orang. Sekarang saya tanya kamu, ini ada berapa orang ini? Ini berapa orang? Wah itu prank aja itu. Prank? Kalau enggak, kalau cuma satu orang. Ini bukan 1-2 orang, Abdul. Kalau cuma satu orang itu bisa dipastikan bahwa itu, Dis. Kecuali kalau jamaah. Baik. Lihat nih. Nah, ini sholat di mana? Ini berapa orang? Ini berapa orang? Itu orang banyak, Dis. Orang banyak. Sholat di mana? Di jalan. Di jalan. Jadi sekarang kamu saya tanya, dengar bentar, ungkapan kamu, biar bangsa kita maju. Sekarang menurut kamu, ini membuat bangsa ini maju atau mundur? Maju. Maju. Persaudaraan. Makanya saya bilang teman-teman, mustahil seseorang itu waras, di detik yang sama dia Islam. Kamu juga gak waras. Kan sudah saya bilang teman-teman. Loh, sekarang saya tanya sama kamu. Tadi Tanya kalau aja. jumlahnya 1 kamu bilang prank. Kalau jumlahnya banyak enggak prank. Dan kalau begini negara kita maju betul? Kalau banyak kan yang itu penting ada izinnya, Dis. Kalau nggak ada izin kan ya itu baru salah, Dis. Penting ada Sama izinnya. pemerintah, Dis. Ya kamu jangan memframing gitu dong, Dis. Sungguh nekat yang nyata. Aku juga udah hafal, Dis. Kemarin Jadi aku teman-teman sekalian ya, nih bilangin sama kelakuan teman-teman orang aku, Dis. Islam. Nih coba lihat, nih ini berapa orang?
Tiga orang. Ada izinnya nggak? Nggak tahu, Dis. Nggak Ya, aku tahu. belum Oke, berarti ini jadi bagus. polisi Sholat di gitu, jalan Dis. kiri bagus ya. Sholat di jalan berarti bagus ya. Ya kalau itu aku nggak tahu itu konteksnya kalau gimana. itu aku nggak Kita kan tahu. buat Berat, saudara. Nih, kalau kamu lihat kelakuan orang Islam yang sholat di jalan, kamu akan menemukan nggak hitung. Capek kamu ngitung nanti orang Islam sholat di jalan itu. Nih, Nah, nih. emang itu gitu loh, Dis. Kamu dan pengikut kamu itu jangan Sholat di jalan. Kamu akan banyak menemukan orang Islam sholat di jalan nih. Lihat nih, ini sholat di jalan nih. Mau lihat, kamu mau hitung berapa banyak nih orang Islam sholat di jalan tuh. Lihat tuh, nih sholat di jalan. Iyalah, Dis. Kok iyalah, Dis. Ini orang-orang yang sholat di jalan nih, dikawal lagi sama tentara tuh loh nih. Nih. Betul? Ini nanti banyak yang DM aku, Dis. Tuh, lihat tuh komentar-komentarnya, Dis. Kok lari ngomongin komentar sih kamu? Jadi gini, Yusuf. Ya. Saya cuma mau ngomong sama kamu begini. Dengar ya. Kalau kamu mau lihat dari sejarah, ya, tidak ada sumbangsi Islam bagi peradaban dunia ini, nggak ada. Yang ada sumbangsinya itu kerusakan. Banyaklah, Dis. Coba kamu sebutkan satu sumbangsi Islam bagi peradaban umat manusia. Sebutin satu. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Sebutin satu. Sumbangsi Islam bagi peradaban umat manusia. Sebutkan. Dokter Ibnu Sina itu menemukan di bidang kesehatan. Siapa Ibnu Sina itu? Siapa? Aku bilang kamu Siapa Ibnu Sina? Coba cari, makanya kamu belajar pakai otak. Gak cuma melihat negatifnya aja, Dis. Aduh, yang ada sumbangsi kalian itu apa? Satu, membuat kencing onta menjadi penyebar penyakit MERS. Nah, itu satu. Itu hoax, Dis. Menurut kamu orang-orang minum kencing onta itu hoax? Gak tahu aku, Dis. Kok kamu bilang hoax? Juga semua tahu, Dis. Kok kamu bilang hoax tadi? Ya omongan yang keluar dari mulut mungkin menurutku hoax, Dis. Baik, kita tunjukkan ya. Ya, tarikan aja, tunjukkan. Dis. Buat biar penerusmu itu pada, Dis. Pada seneng, Dis. Teman-teman, kita sabar ya. Banyak orang Islam itu yang nggak tahu. Itulah alasan mereka itu masih Islam, teman-teman ya. Kamu tahu, sekali lagi saya katakan, seseorang Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Kalau dia ngerti agama Islam, kaget dia besok udah dibuang agama Islamnya itu. Perhatikan. Yes. Sebentar, kamu tadi kan bilang minum kencing onta hoax. Ya kan, hoax. Dengar, ini kencing-kencing onta ini dijual ini. Orang Indonesia pergi ke Arab, itu mereka beli ini. Minumin kencing onta ini diperjualbelikan. Nih. Hoax banget itu, Dis. Hoax. Hoax itu, Dis. Menurut kamu ini ke hoax ini orang-orang yang minum kencing onta ini? Hoax itu di situ extra jos, Dis. Extra jos. Baik, kita harus bersabar ya teman-teman ya. Kita harus bersabar. Dis, sebentar. Baca Al-Quran itu, Dis. Yang Al-Ikhlas, Dis, kamu masuk Islam, Dis. Sebentar. Nanti kamu suruh minum kencing onta. Lihat nih. Kalau teman-teman ngelihat video-video minum kencing onta di TikTok tuh banyak. Lihat nih. Coba aku mau lihat yang orang Indonesia, Dis. Ada nggak? Mohon maaf, ada caranya. Supaya nanti saat masuk ke dalam perut kita terasa nikmat dan juga segar. Susunya ini tidak diminum langsung dengan dirinya saja, tetapi efektifnya insya Allah digabungkan dengan setetes dari pipisnya. Contohnya seperti ini seontanya seperti ini, kemudian satu tetes dari pipis onta kita campurkan ke susu supaya dia tidak terlalu pahit. Kita lihat lagi yang lain nih. Lihat ya. Nih. Menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk
mereka, menyebutkan rambut mereka. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum. Nah, ya nih, minum kencing unta nih. Bicalan ini air kencing unta yang akan diminum oleh Pak Sobirin. Insya Allah penyakit-penyakit ada dalam tubuh akan sembuh. Ayo, silakan Pak Sobirin. Bismillah. Real, kalau fullnya real. Bismillah. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping kita ini sudah ada pedagang susu onta. Ini besar banget susu onta dan Ya, yang diminum itu susunya aja, gak usah kencingnya itu diminum. ya. Kamera. Air kencing onta dibandingkan susu. Coba susunya berapa nih, Pak? Sebentar. Ya. Lihat. Ini. Ya nih Bang, ini aku buka warung Bang. Tamanu. Silakan dibeli. 5 rialan, wah ini 5 rial. Jadi ini 20 rial, kencing ontanya 20 rial, susunya ini 5 rial. Kenapa kencingnya lebih mahal ya? Karena untuk menunggu kencing onta itu harus berbulan-bulan apa? Nah, ini teman-teman, ini mau minum, jadi saya beli, tapi yang minum bapaknya. Bismillah. Jangan kamu bilang ajaran minum kencing onta itu nggak ada di Islam. Itu ajaran nabimu yang aneh itu. Satu-satunya nabi yang nyuruh minum kencing hewan. Ini ada pernyataan penting, Dis. Jangan lihat Islam itu dari orang-orangnya, Dis. Tapi Saya lihat dari ajaran Muhammadnya gimana sih? Oh, kamu asal bicara, Dis. Oh, asal bicara. Jadi menurut kamu minum kencing onta itu siapa yang ngajarin? Ya nggak tahu. Aku nggak tahu. Oh, tanya saya. Ya nggak tahu. Itu yang ngajarin nabimu Muhammad. Makanya saya bilang dia itu nabi yang agak lain. Ya, sekarang saya tanya sama kamu. Muhammad itu dia nyuruh minum kencing onta. Sebutkan satu nabi yang kayak Muhammad nyuruh orang minum kencing hewan. Datanya apa, Dis? Apa ada datanya? Kita nggak tahu dia datanya. Baik. Kita sadarkan ya teman-teman ya. Karena banyak teman-teman yang di antara 28.000 orang ini yang nonton, teman-teman. Banyak muslim di situ yang sudah meragukan agama Islam. Mereka sudah melihat apakah benar ya agama kita ini kayak begini. Ternyata benar teman-teman ya. Kalau kamu pindah jadi Islam, nih saya tunjukkan. Gimana kamu? Perhatikan, saya tunjukkan ya. Nih. Ada sebuah hadis di mana di sini disebutkan tentang meminum kencing onta. Baik. Saya jelaskan ya, kita tunjukkan hadisnya. Baik. Saya balik kamera saya. Nih, lihat ya. Ini hadisnya dari Anas bin Malik bahwa orang-orang dari Uqal mendatangi Nabi Muhammad setelah mereka menderita sakit akibat cuaca di Madinah. Lalu beliau memerintahkan mereka berobat dengan memakai 3-10 onta dengan cara meminum air kencing nih. Dengan cara meminum air kencing dan air susunya. Kencingnya onta diminum, inilah sumbangsi Muhammad bagi peradaban manusia nih. Kencing onta, akhirnya orang-orang Islam pencinta Muhammad, penuhan Muhammad pergi ke Arab minumin kencingnya onta.
Gimana? Mau ngomong apa kamu sekarang? Salah satu hadis. Apa? Aku mau ngomong kamu. Ya udah silakan. Silakan. Kamu ngomong aku diem. Ya udah silakan. Apa tanggapan kamu? Apa berani masih mau bantah kamu sekarang? Salah satu orang yang membaca hadis itu harus muslim, Dis. Untuk bisa dipercaya, Dis. Lah kamu ini belum muslim, masa bisa aku percaya, Dis? Berarti walaupun itu ada hadis itu tertulis, sebentar. Berarti walaupun ada hadisnya tertulis, selama yang baca bukan muslim, berarti bohong hadisnya. Bohong orangnya, karena kamu bukan muslim dan kamu itu ya botol itu, Dis, gak belajar. Oke, walaupun hadisnya tertulis demikian, karena saya yang baca, berarti jadi bohong ya. Syarat hadis itu perawinya harus adil, perawinya harus, kebetulan saya jurusan hadis di Universitas Islam Negeri Salatiga, Dis. Jurusan gitu, hadis. Baik. Kalau kamu itu sekolah enggak? Baik. Bentar ya. Sebentar. Sabar ya. Kalau saya yang ngomong, mereka nggak percaya. Kalau saya ngomong kan mereka nggak percaya, betul? Betul nggak? Itu pasti di setelin video. Loh, itu kan sekarang banyak tadi saya ngomong katanya kamu nggak percaya. Giliran kalau orang lain yang ngomong kamu nggak percaya gimana? Emang kamu belum katanya kamu bilang seharusnya seorang muslim yang ngomong. Apa video AI itu channel LBF mano promosi judi online itu? Saya yang ngomong dibilang tidak beriman, bukan muslim, nggak bisa dipercaya. Nih, kalau muslim yang ngomong, coba sebentar, kamu dengerin ini. Ini muslim yang ngomong, dengar. Benarkah air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar, hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Sebagian ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum, gitu kan? Dan dijadikan sebagai obat. Dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain? Dinukil bahwasanya unta ini memang dengan hikmah Allah SWT, mereka hanya mau makan pohon-pohon yang ada di padang pasir. Dan pohon padang pasirnya semuanya kering memang dan berduri. Jadi tidak ada kandungan air kalau kecuali sedikit sekali, gitu kan? Dan unta ini hewan yang tidak mau minum sembarangan air. Jadi kalau ada air tergenang, dia tidak langsung main minum saja. Dia menunggu dan mencium. Pada saat tidak ada bau, baru dia minum air tersebut. Gitu kan? Kalaupun di Madinah diberikan makan, biasanya cuma diberikan makan unta. Ini diantara diberikan makan kurma, maaf. Dan ini ya dinukil sebagian ulama menukil hikmahnya. Tapi yang jelas terlepas daripada itu memang ada hadis Nabi SAW, hadis sahih berhubungan dengan masalah itu. Nah, sudah, masih kau ragukan lagi? Nah, apa, Dis? Jadi saya bilang teman-teman, ketika seorang Islam membuka mulutnya tentang agama Islam, disitulah dia akan mengucapkan dusta yang tanpa berhenti-hentinya. Kamu dikasih tahu dari tadi, kamu bilang enggak. Sekarang masih kamu ragukan. Kamu itu kalau ngomong itu enggak ada dasarnya, Dis. Udah kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Minum pipis ontak. Teman-teman sekalian, sudah saya tunjukkan hadisnya. Kalau saya yang baca hadisnya, karena dia bilang katanya saya orang kafir, tidak bisa dipercaya. Saya tunjuk ustadznya, masih juga dia ngeles nggak percaya. Coba. Bukankah itu nekat yang nyata? Makasih Kak Hen, makasih. Itulah. Luar biasa ya. Kita bisa lihat bagaimana Roh Kudus bekerja bahkan lewat dialog sederhana. Semua bisa terjadi saat kebenaran disampaikan dengan kasih dan kerendahan hati ya. Kalau hari ini saudara merasa diberkati, jangan lupa klik tombol like, bagikan video ini ya ke teman-teman grup-grup ya, saudara ya.
dan ikuti gitu ya. Dan pastinya tuliskan di kolom komentar apa yang saudara rasakan. Kalau bingung mau nulis apa, cukup tuliskan aja dengan iman ya. Tuliskan Tuhan Yesus luar biasa atau aku siap dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Terima kasih sudah menonton saudara-saudaraku. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Tetap semangat, tetap setia, dan terus menjadi terang di tengah dunia ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Saat ku angkat tangan, langit pun terbuka. Hadir-Mu nyata di sini, hatiku bersujud bersih. Kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu, ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hatiku ku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.